Bahkan dalam doanya pun dikatakan seperti tidak akan makan minum dan sebagainya kecuali bertemu dulu dengan kita gitu. Dalam doanya itu. Hubnya itu doanya saking ini ya. Isi doanya seperti itu gitu. Bahkan dikatakan seperti Zulaikha ke Nabi Yusuf. Kita kan bisa membayangkan kan di kamar itu malah Zulaikha yang mau. Betul. Istilah itu sampai seperti itu doanya. Cuman dikasih arahan oleh kiainya. Jadi mungkin dengan ilmu juga disertai dengan ilmu. Betul. Jadi tidak serta-merta, dan kita pun nanti ketika memberikan kepada orang lain itu pun dengan ilmu, kita tidak akan ceroboh. Lihat orangnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tetap bersama Podcast Ren, mendengarkan Podcast Ren. Saya ditemani juga dengan Ustadz Aceng Abdul Qadir. Kita ngobrolin lagi soal pesantren. Di sebelumnya kita sudah ngobrolin soal penyakit kulitan. Nah, sekarang mungkin yang berhubungan dengan asmara nih. Saya dulu ingat gitu ya, ketika kecil itu diminta tolong oleh santri untuk kirim surat ke keluarga-keluarga kita gitu ya, mau kakak perempuan atau saudara sepupu perempuan gitu ya, yang istilahnya surat cinta gitu. Biasanya berakhir dengan pantun gitu ya, kayak 4x4 sama dengan 16 gitu. Sempat tidak sempat harus dibalas. Atau tulisan buruk jangan dihina gitu ya. Nah itu zaman dulu. Gimana itu kalau dari Ustadz Aceng sendiri yang mengalami juga menjadi santri yang mondok lama gitu. Itu mengalami juga hal seperti itu ataukah juga mungkin atau melihat temannya gitu mungkin? Ya, kalau menurut saya sih itu setiap pesantren punya berbeda kulturnya, lingkungannya. Ada yang memang tidak bertemu sama sekali dengan seperti yang di Jawa Timur itu. Ada yang memang gampang untuk bertemu, bahkan bisa saling isyarat, berinteraksi dengan surat atau dengan apa, meskipun HP nggak boleh di pesantren, tapi tetap aja ada momen untuk ketemu. Ada itu pesantren yang seperti itu juga. Dan kreatif menemukan cara untuk berkomunikasi lah ya. Gitu ya. Yang masalah cinta kan, ya nama fitrah manusia ya. Fitrah manusia. Ya, bahkan saking sulitnya, tapi semua relatif sulit sih sebenarnya, relatif sulit untuk bertemu dengan lawan jenis gitu. Paling di pengajian umum kiai baru ketemu satu lewat, nanti liburan paling gitu. Kalau zaman sekarang media sosial dilanjut dan sebagainya, pencarian gitu. Sehingga suka ada bahasa asmara terhalang gedung asrama. Suka ada bahasa gitu. Suka ada itu, saking sulitnya gitu. Suka ada gitu ya. Nah, cuman itu tetap kalau dari pesantren tidak boleh gitu ya. Untuk hal seperti itu, bahkan ada salah satu kiai itu ketika ada santri ke pacaran itu dikatakan santri yang abal-abal itu. Itu kama kuala saya Ahmad Dedis Marzuki di Boyo itu, sehingga di Boyo itu ketat sekali. Ketat sekali, betul. Dan nggak bisa memang. Untuk ketemu kan memang ya. Sulit. Saya ingat juga soalnya ketika jenguk ponakan, itu berlapis juga kan, saya harus menyatakan bahwa saya adalah keluarganya gitu. Karena mungkin khawatir ada indikasi saya pura-pura jadi keluarga, padahal misalkan siapa gitu ya. Memang itu benar-benar ketat. Jadi istilahnya protektif, walaupun memang sekarang ada beberapa juga pesantren gitu ya yang interaksi antara santri laki-laki dengan santriat gitu, santri perempuan itu biasanya yang ada momen interaksi itu ada sekolahnya biasanya. Kalau salafiyah gitu malah nggak ada gitu. Bahkan lembaga aja masing-masing gitu. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk konteks yang sekarang kan, kalau dulu mungkin ya santri, dan mungkin di zaman kita ketika mondok, zaman Ustadz ketika mondok itu kan kita belum ada sosial media sehebat sekarang. Ya itu. Kalau sekarang mungkin bisa ada Instagram, Facebook dan lain sebagainya. HP juga kan relatif jadi barang yang murah. Waktu kita zaman mondok gitu, usia mondok, mungkin HP adalah barang yang mewah gitu. Yang tidak semua orang bisa, dan nggak ada fitur kamera yang bagus dan lain sebagainya. Itu ada perubahan nggak sih dengan dinamika santri dalam asmara ini? Ada. Contohnya gimana sih? Contohnya jadi sekarang lebih cenderung anak itu mengikuti gaya-gaya ini ya, gaya berpacaran kalau kita dengan hal yang dia lihat gitu ya. Iya, dengan hal yang dia lihat gitu, seperti halnya ya macam-macam lah.
Kalau surat menyurat jelas gak ada sekarang. Jadi sudah tidak ada lagi 4x4 16 Gak ada, ya. gak ada. Soalnya meskipun dilarang, mesti itu ada apa ya namanya, ketemu itu mesti. Terus nanti modelnya itu model pacaran yang ya zaman sekarang itu gimana ya. Ketika saya katakan ketika liburan ini ya. Berarti ini kan namanya juga ya oknum lah. Iya, kita nggak bisa menyamaratakan semuanya seperti itu, betul. Tapi ketika pacarannya itu luar biasa gitu. Kan sebenarnya kan kalau kejelekan itu nggak boleh dipertontonkan. Betul, ini betul. malah dijadikan Konten, status ya. TikTok dan sebagainya. Itu kan miris gitu dengarnya itu. Padahal dia mondok di pesantren gitu ya. Iya, ketika liburan ya ini oknum gitu. Makanya kami di pesantren itu pasti kebijakan itu nggak boleh pacaran. Sehingga pacaran itu ya sebagaimana pokoknya dalil nasihat semuanya nggak boleh pacaran tetap. Bahkan kami itu mengatakan bahwa perempuan itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Dengan bukti ada surat An-Nisa gitu. Betul. Nggak ada surat Ar-Rajul. Nggak ada. Atau surat betul. Nah itu berarti kan sudah dimuliakan. Jangan merendahkan diri sendiri dengan dengan cara boleh dipegang belum dibayar. Jadi kan jadi serendah gorengan gitu. Kalau gorengan belum dibayar kan boleh dipegang-pegang dulu. Nah terus kami apapun nasihatnya itu kami dari berbagai itu pun. Karena sudah lumrah dan sudah salah kaprah. Betul. Dan laki-lakinya juga mungkin dalam konteks yang sama juga diajarkan bahwa tidak boleh memperlakukan perempuan yang sudah mulia dan dimuliakan bahkan oleh Al-Quran pun dengan cara merendahkan mereka dengan perilaku yang gitu. Istilahnya tidak mengontrol diri lah ya istilahnya ya. Itu. Jadi pokoknya yang kami khawatirkan itu pacaran zaman sekarang itu ya Allah. Iya memang ya akhirnya jadinya tantangan jadi lebih berat sebenarnya mah. Bahkan ini ada oknum juga salah satu justru pembimbingnya juga malah cerita gitu. Itu yang bahaya itu bukan malah menjadi uswah tapi malah melakukan malah terlibat dengan malah kadang ada gitu. Terlibat dengan santrinya gitu ya. Nah, itu kan meskipun bisa membatasi kan ya, tapi kan itu contoh itu harus betul. Apapun itu harus kelihatan ya baik lah gitu, ataupun yang nggak baik ditutupin jangan. Saking salah kaprahnya. Ya itu juga mungkin ini ya kalau saya sering ini juga sih sering ingat kayak bahwa setan itu kan atau iblis makhluk yang statis, jadi dia mau dimanapun pasti dia berbuat jelek. Tapi kalau manusia kan dinamis, jadi mungkin dia ada di tempat yang baik, tapi mungkin ada suatu saat ketika imannya sedang turun, silap atau khilaf, kemudian melakukan sesuatu yang itu justru malah tidak baik gitu ya. Iya gitu. Nah ini juga berhubungan dengan asmara nih, Ustaz. Yang juga saya ingat dulu itu kita lazim mendengar soal wafak itu untuk asihan atau pengasihan gitu ya. Yang mungkin kalau bahasa populernya pelet lah gitu. Pelet. Nah itu gimana tuh Ustaz? Ya kami sudah biasa dikasih ijazahan dari kiai. Dan ketika santri menyikapi hal itu, selama itu ada sanad dari kiai dan selama itu kiai juga ada sanad sampai ke Rasulullah, ya Rasulullah. Meskipun saya saya tidak bukan dalam artian ini tuh pelet yang memang seperti jimat dan bukan doa ya. Dalam artian doa dan dengan catatan itu untuk dinikahi. Betul, jadi bukan untuk disalahgunakan gitu ya. Disalahgunakan apalagi yang untuk jahil-jahil dan sebagainya itu enggak. Walaupun mungkin ada juga wafak-wafak tertentu yang kalau digunakan secara tidak benar itu madorotnya jadi besar gitu lebih ya. Besar itu ya ada. Nah, kami itu sudah biasa jadi nggak kaget dengan itu. Bahkan dalam doanya pun dikatakan seperti tidak akan makan minum dan sebagainya kecuali bertemu dulu dengan kita gitu. Dalam doanya itu. Hubnya itu doanya saking ini ya. Isi doanya seperti itu gitu. Bahkan dikatakan seperti Zulaikha ke Nabi Yusuf. Kita kan bisa membayangkan kan di kamar itu malah Zulaikha yang mau. Betul. Istilah itu sampai seperti itu doanya. Cuman dikasih arahan oleh kiainya. Jadi mungkin dengan ilmu juga disertai dengan ilmu. Betul. Jadi tidak serta-merta dan kita pun nanti ketika memberikan kepada orang lain itu pun dengan ilmu kita tidak akan ceroboh. Lihat orangnya dulu. Nah ini mungkin yang juga perlu diketahui. Jadi kalau di pesantren sebetulnya
apa namanya, kayak mungkin kayak kalau senjata, kalau alat di dapur itu ini tajam. Nah ya. Nah, ketika dilatihkan itu disertai dengan aturan main, agar itu tidak dipakai untuk membunuh gitu istilahnya ya. Itu ya. Nah, cuman mungkin apakah orang itu akan patuh atau tidak, itu kan akhirnya dinamika seseorang yang beda-beda gitu ya. Gitu. Tapi upaya dari kitanya sebetulnya udah ada untuk itu ya. Itu ya. Yang jelas apa ijazahan pelet, ya, katakanlah pelet atau kita itu biasanya bahasanya itu bukan pelet, apa ya kalau ijazahan itu teh namanya itu apa? Mahabbah. Oh, mahabbah. Iya. Mahabbah itu udah biasa lah, nggak kaget. Dan itu bukan sesuatu yang musyrik, bukan. Kalaupun ada yang benda-benda, nah itu baru itu ada hukumnya sendiri. Kalau ini ada sanadnya jelas. Betul. Musonimnya pun seorang pengarangnya pun doanya pun seorang sufi, seorang waliullah dan sebagainya. Dan setahu saya juga yang mahabbah ini kan tidak selalu ditujukan untuk satu orang kan, bisa juga yang sifatnya jamak gitu yang kum gitu ya, yang untuk umum. Misalkan kita ingin orang menyukai kita gitu ya, boleh. Itu juga kan ada kan, itu apa namanya, kayak supaya hatinya luluh gitu, supaya mahabbah itu kan, mahabbah bukan hanya jodoh gitu. Betul. Dan mungkin juga konteksnya misalkan ada orang yang mau kerja kemudian khawatir bosnya itu galak, itu kemudian bisa mahabbah agar bukan bosnya cinta dalam artian cinta yang fisik, tapi kayak dia tidak galak, tidak zolim lah istilahnya ya. Gitu ya, gitu. Jadi ya ini juga menarik. Jadi sebetulnya ini kalau saya tarik memang ya lagi-lagi alat, dan memang konteksnya selalu dalam pesantren itu ditekankan untuk kontrol diri ya. Kontrol diri, dan semua yang di pesantren diterima itu pasti yang ditanyakan sanad dulu. Betul. Yang penting sanad dulu. dan pemberiannya pun selektif. Pemberiannya pun, kami pun diberikan itu setelah tamat. Ya, kita tahu kalau pelajaran sebelum tamat tuh ya Mauidhatul Mukminin itu ya catatan ringkas tentang ihya. Itu kan nanti dikolaborasikan dengan itu dalam pemakaiannya gitu. Jadi kan kalau tamat dia sudah punya pondasi yang cukup kuat, sehingga ketika dikasih jurus pamungkas itu pun bisa menggunakan dengan bijak gitu ya. Makanya itulah al-hikmah itu di situ. Ya, dan kalau misalkan dia tidak melewati fase itu, berarti ada kemungkinan dia bukan jadi dukun lah ya. Itu jadi masalah gunakan, dan jatuhnya bukan karoma, bukan dalam artian bukan maunah, tapi istidroj kan nantinya. Iya betul. Itu antara itu aja. Ya, ini juga menarik karena sebetulnya kalau saya meyakini bahwa mahabbah itu adalah salah satu fondasi iman sebetulnya. Benar. Karena dalam Al-Quran kan ketika Allah bilang waladzina amanu asyhadu hubbalillah gitu ya. Orang yang beriman itu hubnya, mahabbahnya kepada Allah itu besar sekali gitu. Berarti kan kalau itu berarti itu kan kayak inti dari iman, mahabbah gitu ya. Syadu itu sangat ya, betul. Kemudian di asyadu apalu tabdil sangat. Jadi double gitu. Double ya, sangat lagi gitu ya. Jadi inti itu benar-benar inti. Core of the core ya. Seperti itu ya, benar. Nah, berarti kalau disambungkan dengan tadi Ustaz yang bilang, berarti ketika kita dikasih pengasihan atau mahabbah, maka mahabbah itu mau kepada orang yang satu orang ataupun jamak dalam konteks asmara untuk dinikahi maupun yang pekerjaan dan sebagainya, itu harus pondasinya itu kepada Allah yang asyhadu tadi ya, yang sangat tadi itu ya. Ya, itu. Oke, sip. Oke, itu aja mungkin teman-teman, kita ngobrolin soal asmara, soal hub, soal cinta, soal mahabbah di pondok, di pesantren. Kalau teman-teman punya cerita lain, mungkin boleh berbagi juga di kolom komentar. Siapa tahu mungkin nanti kita bisa juga diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.